Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang ada di grup Restarting. Iya, apa kabar Pak Yusri, Bu, siapa aja nih? Bu Raldiana, Pak Pinto, dan Pak Ferry, apa kabar malam ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Isan. Ini bukan Paisan, masih sama saya, masih sama Ferry Aldi. Iya. Kalau yang buka-buka Ya, lab ini biasanya saya itu, Pak. Oke. maaf Pak Ali ya. Iya, oke. Nah, seperti biasanya yang kita jadwalkan ya, kita bakalan lab setiap Senin jam 8.15. Namun malam hari ini kita labnya sedikit berbeda. Kita bakalan lab bersama Pak Muhammad Ihsan yang udah bareng kita pada malam hari ini ya. Oke, sambil menunggu tim kita dari IEC persiapan dulu ya, ada yang mau disiapkan. Kita mau nanya-nanya dulu nih, actionnya udah sampai di mana nih? Kalau pengen jadi cuaners itu, karena materi kita malam ini itu how to be a professional cuaners. Jadi, untuk jadi cuaners itu bukan hanya sekedar mimpi, kita semua harus punya actionnya. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar angan-angan. Semua itu nggak bakalan terjadi kalau kita nggak ada actionnya. Maka malam hari ini, action itu akan dipandu oleh pemateri dan pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Nah, mungkin Pak Peri atau Pak Guru atau Bu Raldiana dan Pak Yusri mungkin mau cerita gimana actionnya, udah mulai belum usahanya, mungkin mau cerita tentang itu kan? Bisa sharing-sharing juga dengan yang lainnya, walaupun ya yang join masih kita berempat ya, berlima masuk saya. Ya, namanya juga fresh starting ya, kita sebelum memulai istilahnya. Disinilah kita pertama merencanakan dan apa action kita yang akan kita lakukan sehingga semuanya bakalan kita lakuin dan bukan hanya tertulis di drum paper kita saja. Oke, Bapak Ibu semuanya masih semangat? Sebentar lagi kita bakalan masuk dengan pemantik diskusi kita. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Muhammad Ihsan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan. Oke, mohon maaf ya sebelumnya Bapak-Bapak, ini ada sedikit kendala dengan laptop saya, jadi agak menunggu. Ini juga sampai sekarang kendalanya masih coba kita perbaiki. Jadi ini saya nebeng dulu di laptopnya Mas Aldi ya. Semuanya gimana? Masih pada semangat? Masih dong. Masih ya. Nah, sebelumnya kita absen dulu. Di sini ada 4 orang. Oke. Nah, saya mau nanya-nanya dulu nih, Bapak Ibu udah sampai di mana nih action ya, Bapak Ibu calon-calon cuaners nih? Ada yang udah mulai jualan atau gimana? Mungkin ada yang mau berbagi, kasih jawaban? Halo Pak Isan. Ya. Saya belum mulai sih. Kemarin memang pas seminggu yang lalu agak ada distract gitu ya. Apa sih bukan gangguan, sebenarnya fokus saya yang berubah. Teralihkan. Saya kemarin lagi banyak ngelakuin riset itu. Jadi action paper yang udah saya bikin mungkin kayaknya mesti saya revisi lagi. Oke, kendalanya waktu berarti Pak ya? Fokusnya teralihkan. Kemarin banyak ngelakuin riset sama course yang sesuai gitu loh. Oke, kalau yang lain ada yang udah mulai? Mungkin jualannya, saya udah mulai jualan nih Mas, atau gimana? Selain Pak Yusri, Pak Guru mungkin? Atau Bu Raldiana? Iya, kalau saya sih baru mulai, saya kan insya Allah kalau nggak ada halangan buka nih Mas Iksan, tanggal 1 Agustus. Jadi kemarin itu baru mulai daftar ini aja sih, GoFood, Grab, sama Google, itu aja sih. Oke. Bikin konsep IG-nya. Oke. IG ya, menarik nih.
Nah, konsep IG-nya gimana nih, Bu? Iya, Mas. Saya kan franchise ketiga, jadi mungkin saya tuh pengen beda dari yang franchise yang pertama sama kedua. Jadi kalau yang pertama itu sama kedua tuh semua itu komen segala macem tuh dikasih di feed gitu loh. Jadi kayaknya tuh yang teman saya yang franchise kedua itu mengikuti yang franchise pertama. Kalau saya tuh maunya tuh di IG saya tuh di bagian feed-nya tuh cuma ada foto produk sama video. Jadi kalau untuk testimoni itu di bagian atas sama price harga. Kalau misalnya yang mereka tuh semua tuh ditumplek jadi satu. Jadi kayaknya tuh kesannya berantakan gitu loh. Benar, ya. Berarti tampilannya ini ya, yang di lingkaran-lingkaran itu ya. Iya, yang di istilahnya itu story tapi yang disimpan gitu kan. Iya, story yang Iya, disimpan. benar. Mereka semua kan segala macam tuh testimoni semua numpluk Benar. Jadi berantakan dan nggak ada konsepnya dan nggak fokus sama produk yang dijual. Benar. Oke, bagus banget. Jadi pengunjung kita itu lebih terarah lah sebenarnya. Iya, mau. Itu sih Mas Iksan. Terus kita sambil diskusi aja ya, Bu ya. Ini hasilnya itu gimana? Sekarang kan lagi menggali Instagram nih. Hasilnya kira-kira apa, Bu? Dari nyusun ini udah ada yang follow atau masih begitu-begitu aja atau gimana? Ya kalau sekarang namanya Instagram masih baru, maksudnya masih nggak ada apa-apanya gitu. Cuma ada saya pasang foto saya aja di situ. Jadi juga untuk sebagian temen tuh familiar gitu sama Instagram saya. Tapi kayak jadi kayak misalnya sih, ya ini sebenarnya benar nggak sih Max Iksan tuh kadang tuh aku tuh kayak maksudnya kayak door to door gitu, kayak aku DM ini Instagram gue tolong di follow ya gitu. Jadi maksudnya ada yang aware, ada yang nggak aware gitu, ya kayak gitu. Kalau menurut Mas Iksan gimana nih? Kok satu kayak kayak minta buat di follow gitu. Itu gimana? Cuma kalau misalnya ya udah gitu ya sih, saya juga bingung juga gitu kok. Maksudnya nggak berpikir ini sebenarnya baik nggak sih, kok kayak mau mengusir di follow gitu. Cuma kalau yang teman saya itu mungkin karena dia nggak begitu, followernya juga kurang banyak tuh. Nah, benar. Nah, sekarang kayak gitu, kita bangun awareness ke orang, nge-DM itu sebenarnya nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah ke teman-teman kita. Justru kalau prinsipnya, orang harus tahu nih kita jualan apa. Jadi nggak ada salahnya nge-DM, ngasih tahu orang. Intinya kan sebenarnya kita ngasih tahu orang banyak kan, kalau kita jualan sesuatu, ya kan? Jangan sampai ada orang yang nggak tahu gitu. Sebenarnya japri-japri ngasih tahu ke teman-teman, minta support, itu sebenarnya nggak ada masalahnya. Cuman mungkin caranya lebih diperhalus aja, Bu. Nah, kalau biasanya Ibu nge-DM, ya kan, nge-DM orang, tolong dong di-follow mungkin teman-teman. Nah, itu kita perhalus lagi caranya. Ada tekniknya di Instagram itu. Jadi sebenarnya tekniknya, kalau saya dulu biasanya main ini, follow unfollow. Jadi misalnya Ibu akun Instagram Ibu, ini jualannya apa? Mohon maaf saya lupa. Burger. Oh iya, burger ya, burger. Nah, cari cari follower itu, Ibu coba lihat akun-akun ini, Bu, akun-akun info makanan gitu. Misalnya info kuliner Jakarta, info kuliner Tangerang. Nah, saya tuh hobi tuh orangnya follow-follow akun-akun kayak gitu kan. Nah, Ibu buka salah satu akun itu, akun misalnya kuliner Jakarta. Nah, Ibu lihat list-list. Jadi Ibu coba buka, lihat di akun-akun seperti itu. Nah, Ibu follow-unfollow tuh orang-orangnya. Kira-kira yang akunnya akun orang lah. Jangan akun-akun bot. Kan kadang banyak orang-orang yang follow akun-akun kayak gitu, mereka cari follower juga kan, kayak kita. Nah, Ibu follow misalnya akun-akun yang doyan makanan-makanan ini sebenarnya siapa? Kita bisa
list dulu karakteristik customer kita. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, biasanya yang doyan-doyan pesen-pesen makanan itu kan ibu-ibu sebenarnya. Nah, di-follow nih akun-akun mereka. Nanti biasanya itu akan ada yang follow back, Bu. Ini saya udah sering sebenarnya ngelakuin ini. Misalnya saya mau narik follower secara organik, memang kayak gitu. Jadi jangan nge-DM. Oh, tapi kalau kayak gini berarti orang yang nggak saya kenal ya, maksudnya Bener, orang yang nggak Ibu kenal. Nge-follow gitu ya. Nah, nanti dari situ Ibu udah follow, dia kan akan fallback ya. Akan fallback biasanya itu persentasenya dari 10 orang 3 gitu. 3 orang bakal fallback. Nah kan timbul nih di ini kita, di apa namanya? Di feeds kita, bukan di feeds, di halaman kita. Beranda itu apa sih istilahnya? Timeline ya. Nah, kemudian dia kan update story juga, bisa di komen-komen Bu, dikasih apa namanya, emoticon yang komen-komen cepat ini loh, komen-komen cepat story itu yang 100 terus tepuk tangan. Nah orang kan seneng tuh kalau digituin, dikasih respon gitu. Jadi walaupun nggak kenal itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah, justru lebih apa ya, kalau kita orang-orang yang kita terpaku ke orang-orang yang kita kenal aja, ya kurang berkembang jadinya seperti itu. Nah, terus ada lagi teknik lainnya, itu komen-komen di feeds, bukan di feeds ya, di komentar orang. Misalnya Bapak Ibu nih, Ibu Raldiana nih, apa namanya, komen-komen misalnya di akun tadi, akun info kuliner. Di Ibu ini kan biasanya ada yang komen tuh, misalnya ada satu makanan, terus ada orang yang komen kan rame-rame, wah begini Min, begitu. Nah ibu bales-balesin di komen orang itu. Jadi postingan orang, postingan info kuliner, ada orang yang komen, Ibu reply di komen orang itu. Gitu. Jadi misalnya dia komen, wah enak nih, iya gitu. Iya bener, enak gitu kan. Nah di komen-komennya komen-komen yang positif, jangan hate speech gitu. Nah, orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini biasanya dia kepo, siapa nih yang komen? Dia buka kan IG kita. Nah, kemungkinan besar akan di-follow. Saya dulu fighting-nya kayak gitu kalau untuk bangun Instagram yang baru. Instagram yang baru kita buka, followernya belum ada. Nah, cari-cari follower organiknya kayak gitu. Oke. Iya, maksudnya saya juga yang kemarin saya lakukan kan, maksudnya walaupun teman tapi saya juga gak mau kayak orang desperate gitu loh. Benar. Jadi kayak itu kayak ada pergulatan di hati saya juga gitu. Bener, saya paham kok. Karena saya juga kayak gitu tuh awalnya. Nah, sebenarnya Ibu kan punya 2 IG kan? Iya. Nah, sering aja di repost dari IG bisnis kita itu, IG burger Ibu. Kan Ibu ngeposting sesuatu. Nah, Ibu repost lagi di akun IG pribadi Ibu. Jadi saling ini, orang kan di IG itu bisa ngelihat, ini apa gitu. Orang kan suka lihat story kan sebenarnya. Paling sering itu Instagram itu story sebenarnya, yang fitur yang paling sering dilihat orang. IG story itu. Nah, nanti dia ngelihat. Sebenarnya inti jualan itu kan sebenarnya pengulangan ya. Bikin orang tahu itu kan diulang. Kalau masuk terus informasi itu kan, burger kayak apa ya? Kayak mungkin teh botol sosro, atau yang saya ini kopi apa namanya, top kopi itu iklannya kan top kopi ya kan. Tadinya orang kan kopi itu kapal api kan, tapi top kopi ini ngulang terus, orang jadi apa ini gitu kan, kok masuk terus. Nah, hebatnya di Instagram ini yang bisa ngelihat story Ibu kan follower Ibu, teman-teman Ibu juga kan. Nah, mereka bakal ngelihat oh apa nih gitu. Coba awalnya dia lihat dulu apa sih akunnya apa gitu. Nah, makin sering Ibu posting di IG pribadi Ibu, makin makanan-makanan yang mengundang, dan kalau bisa di jam-jam yang memang jam-jam lapar.
Oke, jam-jam gitu. makan siang gitu kan, masuk postingan makanan itu kan orang nafsunya lagi lapar itu kan kepo-kepo biasanya kan. Seperti itu cara organiknya. Oke. Jadi apa komen di di IG makanan kuliner, posting di IG saya sendiri. Sama banyak follow unfollow ya. Oke deh. Nanti saya coba praktekkan, Mas. Terima kasih, iya. Mas. Oke. Nah, tapi ini Bu ya, saya kasih tahu dulu kalau ini nggak bisa dilakukan secara banyak. Maksudnya itu IG ini ada batasannya. Misalnya Ibu follow unfollow itu 10 orang aja. Pagi hari 10, siang 10, malam 10. Karena kalau kita terlalu banyak juga dianggap akun kita akun bot. Jadi bisa diblok sama Instagramnya. Oke. Jadi follow unfollow 10, komen-komen orang 10. Ngasih respon di WA IG story itu 10. Seperti okay. itu. Jadi paling nggak 10 ya? 10 maksimal. Paling mentok-mentok itu 15 lah setahu saya. Tapi mainnya di 10 aja. Jadi intinya sebenarnya konsistensinya aja, Bu. Bukan volumenya. Bukan sekali-sekali update 100 atau 50 gitu. Tapi sekali aja. Sebenarnya yang paling penting itu konsistensinya. Seperti itu. Iya, masih. Oke, nanti coba saya lakuin. Oke. Nah, kalau yang dari WA udah ada yang nyoba jualan dari WA? Belum sih, belum. Tapi kalau saya mulai mau jualannya kalau udah saya launching aja, ini kan masih belum buka gitu, Mas Iksan. Gitu. Kalau misalnya kalau foto produknya udah ada, baru saya mulai jual-jualan di posting-posting di WA. Sebenarnya nggak ada masalahnya juga, Bu. Sebenarnya Ibu mulai dari sekarang di WA itu jangan jualan dulu. Jangan jualan dulu, tapi bangun awareness sama. Prinsipnya sama seperti di IG tadi. Seperti apa bangun awareness-nya? Bangun awareness di WhatsApp ini sama dengan di IG. Intinya konsisten dan rajin-rajin. Bener, komen-komen. WhatsApp status orang. Jadi kalau saya sebenarnya lebih powerful itu WhatsApp ketimbang Instagram, Bu. Kenapa? Gitu. Kenapa? WhatsApp ini kan dia benar-benar pribadi. Maksudnya orang yang bisa lihat IG kita, lihat postingan status kita dan kita melihat status orang itu yang harus saling save kan? Bener kan? Artinya orang yang melihat status kita itu dia mengizinkan kan? Ibaratnya kita mengizinkan dia untuk melihat dan orang yang kita lihat story-nya pun dia sebenarnya mengizinkan gitu karena saling save tadi. Iya kan? Okay. Nah, ini lebih private dia jalurnya dan tembakannya itu lebih tajam sebenarnya. Jadi biasanya kan kalau orang jualan di WA ini dia broadcast gitu kan. Nah, kira-kira kalau kalau Ibu broadcast banyak-banyak dijual apa misalnya, itu reaksinya gimana kalau dapat broadcast kayak gitu? Oh iya, nggak itu aja. Kayak nggak pernah saya baca. Dibuka aja terus biar terbaca, biar statusnya nggak numpuk kan? Iya, gitu. Kalau nggak saya skip gitu. Bener, memang begitu. Memang begitu. Nah, kebanyakan marketer atau penjual-penjual ini cara mainnya kayak gitu. Kebanyakan japri. Ibaratnya kita nggak kenal, Anda siapa, tiba-tiba ngejual-jualin. Itu kan ngebosanin banget kan? Iya, benar kayak kemarin itu. Jadi saya accept teman salah satu orang di IG. Saya tuh lihat itu karena saya nggak kenal dia, tapi saya lihat mutual friend-nya sama kayak saya. Ya accept, ternyata langsung DM saya, langsung jual. Waduh, itu saya. Bener. Makanya tadi kayak saya bilang tadi,
orang kalau langsung kita japri-japriin, kayak Ibu tadi kan japri-japriin, follow dong IG saya, orang jadi males kan. Ada beberapa yang follow, ada beberapa yang enggak. Yang follow memang mungkin teman-teman deket atau yang benar-benar enak hubungannya deket lah gitu. Kalau orang yang nggak terlalu mereka sin aja males gitu kan. Iya, Sama. makanya yang kemarin saya pilih-pilih dulu teman-teman yang benar-benar saya deket banget gitu Mas Iksan. Cuma kalau ya itu walaupun sedekat-dekat gimana, saya itu berperang kan, kayak gemes-gemes banget, maksudnya ini kayaknya enggak banget gitu. Bener. Persis di WhatsApp juga kayak gitu Bu. Jadi jangan jadi penjual yang nge-broadcast mulu. Nah, bangun dari story tadi. Nah, story itu kontennya apa aja nih? Kira-kira story itu enaknya apa? Kalau Ibu suka lihat story WA orang nggak? Nggak pasti. Nggak, jarang. Nggak Saya juga ya. Kapan pasang status WA ini juga gara-gara saya ikut IEC aja. Nah, bener. Jadi mulai bangun engagement-nya. Kalau saya bilang, Ibu kan bisnisnya di bidang makanan ya, di bidang burger. Nah, mulai bagi-bagi misalnya tips-tips buat makanan, tips-tips ini, tips-tips itu, terus makanan yang enak itu gimana, apa aja jenis-jenis makanan yang enak, bikin konten-konten yang bikin orang penasaran. Misalnya Ibu lagi bikin ini, di post aja, atau Ibu lagi kemana, lagi ibaratnya tuh seperti apa ya, lagi bikin sesuatu atau lagi dealing sama orang, lagi ini lagi itu, update aja kegiatan kita, nggak mesti harus konten yang profesional, nggak perlu. Yang penting orang ngelihat status Ibu, makin sering di post itu makin baik, karena prinsipnya tadi WhatsApp ini kalau kita update status terus dia naik ke atas, jadi peluang orang untuk ngelihat WhatsApp Ibu, status WhatsApp Ibu itu makin gede karena dia naik terus di atas kan, seperti itu. Nah, cara bangun engagement-nya gimana Mas biar orang lihat dan komen-komen ini saya. Nah, Ibu juga komen-komenin di WhatsApp orang. Jadi misalnya dia gitu, ngepost makan siang atau apa, ya sebenarnya kita juga nggak peduli kan sama mereka itu. Ya jujur saya juga nggak peduli gitu. Saya ngelihat WA story itu juga nggak terlalu gitu. Cuman demi membangun hubungan sama orang, saya komen-komen. Wah, bagus nih Mas. Wah, jualannya keren nih Mas. Wah, lancar nih Mas jualannya. Nah, dia pasti akan menimpali balik kan. Oh iya Mas, begini. Nah, di situ terbangun yang namanya kedekatan emosional. Jadi orang mau ngelihat WhatsApp story kita. Jadi dia makin, oh si ini nih lagi ngepost ini, oh kegiatannya lagi ini, oh kegiatannya lagi itu. Seperti itu. Oke, Mas Iksan. Nanti saya coba. Nah, caranya kontak kita kan terbatas ya, Bu ya. Nah, ada caranya untuk nambahin kontak kita. Jadi semakin rame yang save nomor kita, semakin rame yang ngelihat ini, semakin rame yang ngelihat story kita. Okay. Nah, caranya itu mau saya ajarin? Mau dong ya? Iya, gimana tuh Mas? Nah, ini cara saya juga. Caranya itu, Ibu kan ada grup-grup ya, ada grup-grup grup alumni lah, grup SMA, grup kuliah, grup ini, grup itu, ya kan? Nah, Ibu mulai japriin satu-satu orang di situ. Ini memang agak kerja sedikit sih, tapi efeknya luar biasa sebenarnya. Masa? Serius? Ya, dulu saya juga pernah salah satu itu saya di Japri. Ya, saya kita sama grup ini, tapi saya kadang masih kayak ini ya, masih kurang terbiasa ya, Mas Isra. Dibiasakan makanya Bu. Oh gitu. Jadi saya dulu fightingnya juga kayak gitu. Namanya kita jualan online kan, ibaratnya orang bilang itu jempol trainer. Nah, memang fightingnya seperti itu. Jadi jangan malu-malu. Jadi caranya gini Bu, Ibu sapa dulu, misalnya orang yang satu grup alumni nih, halo, dia pasti akan balas nih, iya.
ini Mas, ini Bu, saya sama Ibu satu grup nih di sini, di grup alumni, kita alumni SMA ini atau alumni kampus ini gitu. Si mereka akan balas, oh iya, nah tanya-tanya dulu, basa-basi dulu lah istilahnya. Kegiatannya apa Bu, kegiatannya apa Pak, gitu kan. Dia pasti akan bahas, oh iya begini. Nah mulai cair kan suasananya, mulai deket. Nah dari situ bisa ini minta tukeran kontak gitu. Kontak udah tahu ininya nomor telepon. Oh, nomor teleponnya kan udah ada, tapi kan belum di save Bu. Jadi dia nggak bisa ngelihat story kita kan. Ibu juga nggak bisa ngelihat story dia kan. Iya. Nah bilang, Pak atau Bu, izin save kontaknya ya. Dia pasti bilang juga, oh iya silahkan. Nah Ibu gimana nimpalinnya supaya mereka itu mau mereka mau nyimpen nomor Ibu, dikasih free gift atau apa gitu, e-book seperti itu biasanya saya gitu. Bu, saya biasanya ini sering ada gift kalau mau save kontak saya seperti itu. Atau saya biasanya bagi-bagi sharing-sharing ilmu masak-masak nih, ilmu bisnis di story. Boleh dong save kontak saya. Biasanya mereka mau-mau aja sih, orang-orang kita, teman-teman kita, dan mereka nggak ada masalah gitu untuk saling save. Nggak rugi apa-apa sih. Orang kita biasanya nggak merugikan sesuatu, itu nggak ada masalah buat mereka. Yesus ini sebenarnya emang rada bertolak belakang dengan saya sih Mas Iksan, tapi saya akan coba. Beratnya di mana? Ya berat aja, maksudnya ya kayak itulah, harus menurunkan menurunkan gengsi lah kalau untuk kayak begitu. Maksudnya menurunkan gengsi. Iya. Harus kayak mematahkan ego lah sebenarnya kan. Iya gitu maksudnya. Iya. Ya bismillah, mudah-mudahan saya bisa. Tapi berat, tapi akan saya coba Mas Iksan. Nah, coba kita bikin challenge nih Bu, biar lebih menarik gitu. Dalam satu hari, kalau saya dulu target saya 1 minggu itu 2.000 kontak nama. Aduh, itu keberatan. Keberatan ya. 1 hari 100 coba. Jadi 1 minggu 700. Aduh. Beratnya di mana Bu? Kenapa? Beratnya di mana? Sebenarnya enaknya. Sebenarnya gini Bu. Puluhan dulu nggak bisa Mas Iksan, itu kali udah ratusan kayaknya stres saya. Puluhan ya. 1 hari 50. Atau 99 mungkin. 99. 99. Enggak, sekarang gini Bu. Coba kita hitung-hitungan ya. Ayo Bu, semangat. Nah, tuh, disemangatin tuh. Coba gini, kita hitung-hitungan kasar aja ya. Ibu dapetin katakanlah 1 minggu 1.000 kontak. Kalau saya 2.000 dulu kemarin, waktu awal-awal saya fighting. Dan sekarang pun saya masih nambah. Seminggu itu, cuman udah agak nurun, seminggu itu 200 kontak. Tetap saya japriin satu-satu. Nah, jadi misalnya Ibu punya kontak nama 1 minggu katakanlah 1.000. 3 minggu 3.000. 3.000 orang nih yang saling save kontak. Nah, setiap Ibu update status, 20%-nya aja yang lihat. Dan memang ini hukum Pareto. 20% yang akan ngelihat postingan Ibu, dan mereka tertarik nggak tertarik, mereka lihat. Dari 3.000 orang itu 600 orang loh. 600 orang mereka lihat dan japri. Komen-komentar. Ngasih komen, begini, begitu. Ya kan? Nah, 20%-nya aja lagi yang benar-benar ngebeli produk Ibu. Udah 120 orang loh. Dari 600 tadi yang japri-japri. Kaliin omset Ibu katakanlah 100.000 satu bucket orang belanja. Udah 120 juta loh. Kalau dimulai dari yang kecil-kecil dulu nggak bisa tuh Mas Iksan? Iya. Nggak ada masalah sih. Kalau mau maksudnya
ngebiasain aja dulu. Kalau misalnya kalau kebanyakan gitu boleh ngebiasain dulu boleh, tapi tetap kita harus ada target loh. Iya, kalau misalnya sehari 5 10 deh, 10. 5 kali 7 35. Bayangin kalau 10 kali 7 70 kali 4 240 kotak nama 1 bulan. 10 ya. 10 300 kalau kita hitung 30 hari, 300 kontak. Kalau 5 orang cuman 50 150, setengahnya jauh loh, Bu. Beratnya di mana nambahin 5 lagi? Kenapa? Beratnya di mana untuk 10 orang dibanding 5? Iya, itu beratnya menurunkan egonya itu berat. Sebenarnya, Bu. Enggak, maksudnya untuk ngebiasain, karena ini benar-benar nggak biasa banget buat maksudnya aku tuh benar-benar orang tuh yang nggak peduli apa namanya WhatsApp orang gitu, WhatsApp status orang gitu. Bener. Dan percayalah, Bu, orang-orang yang kayak Ibu itu banyak. Sebenarnya orang-orang yang kita prospekin ini nanti juga sebenarnya nggak peduli. Mau Ibu begini, mau Ibu begitu, mereka nggak ngefek apa-apa, nggak bakal peduli apa-apa juga. Tapi bayangkan target kita tadi, omset kita tadi. Maaf, tadi suaranya Mas Iksan. Iya, jadi gini, Bu, orang-orang yang Ibu prospek, yang Ibu japri-japri, ini itu, mereka sebenarnya juga nggak peduli. Mau Ibu siapa, mau Ibu ngapain, mau Ibu seperti ini, seperti itu. Sebenarnya mereka juga nggak peduli. Tapi kalau mereka mau tukeran kontak aja, nah itu udah jadi prospek kita, udah jadi ladang kita. Dan mereka nggak ngerasa di apa-apain. Bener nggak? Jadi enaknya di bisnis online ini kita nggak perlu tatap muka, Bu. Dia nggak tahu ekspresi kita seperti apa, nggak tahu kita lagi ngapain. Saya aja kadang-kadang sambil tidur, sambil tiduran, sambil nyantai-nyantai, japri-japriin, sambil makan, sambil ini, sambil itu. Memang di awal-awal harus kerja keras dulu, harus apa namanya, jadi jempol planner lah gitu. Tapi perlahan makin rame, makin enak gitu. Ya kayaknya harus pasti kayak tebelin muka apa sih ya, maksudnya lempeng aja, kalau misalnya dijawab mungkin ya udah gitu ya kali ya. Iya, sebenarnya nggak, ya kayak saya bilang tadi, nggak perlu tebelin muka karena orang juga nggak ngelihat muka kita. Jadi ekspresi kita juga malu, ekspresi kita seperti apa, orang juga nggak ada yang tahu kan? Bener nggak? Iya. Iya kan? Gitu. Atau gini, mungkin Mas Iksan jangan yang baru deh, maksudnya saya tuh lebih connected sama orang-orang yang udah saya kenal kan, maksudnya walaupun ada di konteks saya kan juga sering jarang nyapa dia juga. Bener. Kalau itu kan tadi langkah-langkahnya kita sering komen-komen orang, bener nggak? Iya sih. Komen-komen story orang. Tapi kan market kita harus lebih luas, nggak bisa orang-orang yang itu lagi, bener nggak, Bu? Tetap yang lama, orang-orang yang ada di kontak Ibu, tetap kita akan maintain, tetap kita akan komen-komen. Tapi tetap harus nambah dong, bener nggak? Iya kan? Kalau katakanlah kontak di HP Ibu ada berapa sekarang? 1.000 ada? Nggak tahu, Mas Iksan nggak pernah ngitung. 1.000 ada nggak ya? Ada kali ya? Anggap aja lah ada. Mungkin kali, nggak tahu saya. Iya kan? 1.000 orang. 1.000 orang yang pakai WhatsApp. 20%-nya yang lihat. Berarti 200 orang. 200 orang yang lihat, 20%-nya lagi dari 240 ya. 40 orang. Cuman 40 orang yang beli. Ya kan? Bayangkan kalau kontak Ibu nambah terus. Jadi seperti ini, Bu. Kita nggak bisa, ini kan hukum Pareto ya. 20% yang bakal ngelihat dan 20%-nya dari 20% itu yang bakal beli. Kita nggak bakal bisa membuat yang 20% ini jadi 80%. Bener kan? Jadi satu-satunya yang bisa kita kontrol apa? Kontak tadi, yang tadinya 1.000, kita tambahin jadi 10.000. Yang tadinya 20%-nya hanya 200 orang, jadi 2.000 orang. Bener nggak? Iya kan? Gitu. Istilah deh, Mas. Jadi bisa 10 orang satu hari, 10 aja dulu. Insya Allah saya coba. Bisa ya. Dicatat ya Mas Aldi ya.
Oke, siap, bakalan saya tagih. Bisa lah. Masa nggak bisa, Bu? saya Insya dulu kayak gitu. Nah, mungkin saya sharing dikit nih di sini. Kerja keras saya dulu waktu bangun ini. Jadi ini saya bukan mau bangga-banggaan sih sebenarnya, Bu. Cuman mau memotivasi lah mungkin ya. Bukan mau bangga-banggain achievement saya atau seperti apa. Cuma niat saya memang untuk berbagi motivasi, berbagi ini sih motivasi, bener sih motivasi seperti itu. Jadi kerja capek-capek kita itu ada hasilnya. Oke. Abdi. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, Iya. berjumpa lagi dengan saya. Saya dulu awal-awal saya nyebrang dari employee, dari karyawan, saya masuk Abdi nih, jadi resellernya Abdi. Ya kayak gitu, kayak Ibu japriin. Saya bilang tadi, 1 minggu tuh target saya 2.000 orang. Nah, ini penghasilan saya, bisa dilihat, saya bukan mau bangga-bangga ya, tapi ini total commission ini udah jadi passive income loh Bapak Ibu. 1.900.000. Enak nggak? Sekarang saya kerjanya tidur-tidur aja. Saya udah nggak aktif sebenarnya di Abdi. Awal-awal kita kerja keras, nanti sisanya tinggal enak. Jadi jangan dipikir capeknya, jangan dipikir, aduh saya malu. Saya juga malu loh Bu. Saya orangnya pemalu banget loh. Untuk ngisi live Zoom kayak gini, mungkin saya mikir-mikir dulu. Cuman dipikirkan ke depannya. Jadi kenapa saya challenge tadi, supaya ada targetnya. Seperti itu. Iya, oke, Mas. Bisa ya? Insya Allah. Siap. Kasih Mas Iksan. Oke. Yang lain ada yang mau sharing-sharing lagi? Iya, halo yang lain pada kemana? Ya. Ada Bu Amel, Pak Guru, Pak Yusman, Pak Yusri, Pak Perichan katanya lagi kurang fit. Atau ada yang mau nanya-nanya, Mas ini gimana? Mas itu gimana? Halo, malam Iya. Pak Isan. Iya. Ini dari Yusman. Iya. Mau tanya itu Abdi itu kayak sistem multi level gitu atau gimana ya? Abdi ini sebenarnya dia dibilang multi level berbeda, tapi semi sih sebenarnya. Semi multi level. Kan ada passive income-nya gitu ya? Iya, benar. Berarti kalau passive income itu kan berarti di bawahan kita itu yang kerja ya? Pak? Benar. Seperti itu. Jadi tadi awal-awal kayak saya bilang tadi, saya awal-awal aja tuh kerjanya nyari-nyariin downline. Begitu punya downline saya yang kerja. Seperti itu. Jadi kalau dibilang MLM bukan, tapi mirip, semi MLM. Semi MLM. Tapi di situ awal-awal kayak di kurikulum kita juga di IEC, itu kan untuk level-level pre-starting ini memang teman-teman, Bapak Ibu semua kita arahkan untuk jadi reseller dulu. Benar nggak? Supaya belajar caranya jualan dulu. Ujung tombaknya dari bisnis kan itu. Jadi awal-awal Bapak Ibu harus berani jualan dulu. Kayak Ibu Raldiana tadi, harus ngalahin ego dulu. Benar nggak? Dan enaknya di dunia online sekarang ini nggak perlu tatap muka. Seperti itu. Terima kasih Pak Isan. Siap. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya saya summarize aja. Jadi tadi yang kita belajar apa aja hari ini? Coba dong, lebih proaktif. Tadi saya kalau dari tadi yang dibahas sama Bu Raldiana kan ya, mungkin yang bisa disummarize bahwasanya ya untuk kita yang masih di pre-starting ini ya harus belajar untuk menurunkan ego kita. Benar. Kalau kita terlalu
menempatkan ego kita terlalu tinggi, mungkin kita nggak akan bisa cepat action gitu ya. Benar. Terus gimana tadi caranya Pak Ihsan, metodenya untuk gimana caranya nambah kontak atau saling save nomor WA ya. Itu ya. Sama IG sama juga. IG ya. Iya. Oh iya tadi. Follow ya. Follow. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau nambahin? Kalau nggak ada, saya summarize lagi aja. Jadi benar yang dibilang Pak Yusri, teman-teman di IEC ini yang di level pre-starting ini itu harus belajar menurunkan ego, dan yang paling penting sebenarnya action Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di IEC ini kita kan akan pantau nih perkembangannya Bapak Ibu, makanya ada action paper segala macam itu biar apa? Biar Bapak Ibu action, mau bertindak, karena Bapak Ibu tahu semua ilmunya pun, Bapak Ibu tahu cara meningkatkan traffic di IG, di WhatsApp dan segala macam pun, kalau nggak ada actionnya sama dengan apa? Sama dengan nol. Jadi yang paling penting itu adalah praktek. Yang paling penting itu apa? Bapak Ibu mau ngelakuinnya, mau menurunkan ego Bapak Ibu untuk mulai meningkatkan engagement dengan orang. Jadi jangan malu-malu, jangan kebanyakan mikir, wah saya nunggu sempurna dulu, saya nunggu ini dulu, saya nunggu itu, kelamaan gitu. Kalau dari saya ya, kalau saya bilang, nah langsung aja, nggak apa-apa, sambil menyiapkan produk kita sambil juga bangun engagement dengan orang, follow-unfollow. Yang penting kan, kalau orang melihat akun Instagram kita, isinya udah ada. Jadi mereka follow, mereka kepoin, mereka buka, oh ada nih isinya. Dan sama juga di WhatsApp, orangnya ada, ya kan? Kita coba japri mereka, balas-balasin komen-komen mereka, story-story mereka jadi notice kan dengan kita. Yang paling penting kan awal itu orang tahu dulu siapa kita. Nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk nggak kenal langsung nawar-nawarin ini itu. Orang kan jadi males. Jadi cara supaya orang notice kita ya bangun engagement tadi. Orang jadi ingat, oh ini nih Ihsan nih jualan ini. Kalau saya dulu di Abi jualannya lebih susah lagi Bapak Ibu. Itu jualannya essential oil. Essential oil itu orang aja nggak ngerti gitu. Itu luar biasa perjuangannya. Kalau mungkin jualannya apa ya, yang paling gampang itu jualan apa ya kalau orang bilang? Taruhlah jualan makanan gitu kan, unik-unik, menggoda, appetizing, orang tertarik untuk membeli. Kalau IO harga 10 milinya aja ratusan ribu, orang mau belinya mikir. Itu perjuangannya luar biasa. Tapi dengan kita ulang-ulang, kita kasih tahu manfaatnya IO itu apa, efeknya buat kesehatan apa. Jadi orang tertarik nih. Kita juga saya dulu saya sampai beli diffuser, alat penguap itu, supaya untuk konten sebenarnya, bukan untuk saya pakai, tapi untuk konten juga. Jadi biar orang lihat, oh apa tuh kelap-kelip, ada lampunya, berasap-asap. Orang nanya tuh, itu apa ya Mas? Itu apa ya San? Gitu. Oh ini diffuser IO. Oh itu ada harum-harumnya ya. Nah itu luar biasa kerja kerasnya Bapak Ibu. Jadi tujuan saya sharing-sharing seperti ini bukan mau sombong-sombongan, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti itu, cuman jadi pelajaran untuk Bapak Ibu jangan lagi malu-malu seperti itu. Sebenarnya orang-orang di luar sana itu nggak ada yang peduli Bapak Ibu, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli kita mau jualan ini, kita mau seperti ini, kita mau seperti itu. Nah, pentingnya untuk kita apa? Pemasukan kan? Seperti itu. Buat orang, ya nggak peduli. Dan orang mau bilang kita apapun, mereka nggak ngasih apa-apapun buat kita. Seperti itu. Oke? Mungkin diskusi kita malam ini, atau ada sebelumnya saya tanya, sebelum saya tutup, ada yang mau ngasih
respon lagi, mau nanya, mau komen, mau apapun. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lempar lagi ke Mas Aldi. Oke, terima kasih Pak Isan. Ya, nemenin live kita malam ini. Bahas juga strategi meningkatkan penjualan di Instagram dan WA tadi ya Bang Isan ya. Juga sharing-sharing pengalaman dia. Nah, mungkin ini bisa diambil pelajarannya bagi kita semua. Nah, inti dari IEC itu adalah action. Kenapa? Karena kita tidak ingin kawan-kawan, Bapak Ibu semua cuma dapat materi doang, dapat materi banyak di YouTube. Makanya kami juga share materinya materi YouTube. Tapi inti dari IEC itu adalah mendampingi Bapak Ibu semua untuk actionnya. Bagaimana Bapak Ibu semua melakukan actionnya sehingga kami selalu nyinyir deh. Kayak gitulah bisa dibahasakan itu nyinyir. Nanya itu dari mana actionnya, udah sampai di mana. Karena harapan kami kita semua benar-benar menjadi entrepreneur, benar-benar menjadi seorang pembisnis setelah selesai istilahnya pembinaan di IEC ini. Sekian dari saya, mohon maaf, sampai jumpa di minggu depan. Bakalan banyak hal-hal menarik yang bakal kita kupas, bakalan banyak hal-hal menarik yang bakal kita kaji di sini. Dan salam sukses, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan siap beraksi. Oke, terima kasih. Saya Ferry Aldi, selaku pengacara pada live malam hari ini. Mohon maaf. Dan juga mewakili IEC, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelayanan mungkin atau respon dari Bapak Ibu yang kurang responsif atau kurang cepat. Saya juga mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.